Demikian juga kalau kita setelah sholat, kita tadi belum ketemu dengan orang ini, boleh kita, misalnya kita masbuk, kita ketemu dengan dia, setelah sholat, kita boleh jabat tangan dengan dia karena hukumnya kita baru ketemu. Tapi kalau sebelumnya sudah kita ketemu, sudah jabat tangan, maka setelah sholat tidak disyariatkan jabat tangan. Ya. Kenapa? Karena jabat tangan setelah sholat dianggap oleh sebagian orang sebagai suatu syariat yang menyertai sholat. Bukan suatu perkara duniawi. Ya. Kita setelah sholat kita boleh lihat HP, boleh, nggak ada masalah. Kita setelah sholat kita boleh ke toilet, bisa. Tapi itu bukan perkara agama yang kita yakini. Saya buka HP, apa saya merasa buka HP dapat pahala? Enggak. Setelah sholat saya pergi ke WC, saya merasa dapat pahala? Tidak. Tetapi yang jadi masalah tatkala seorang setelah sholat, mereka kemudian mengadakan ritual khusus seperti bersolawat dan juga berjabat-jabat tangan, imamnya berdiri semuanya muter, ini yang jadi masalah. Anda selesai menunaikan salat, Anda salam, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dalil dan contoh ada. Apa itu? Begitu selesai, Quran surah keempat ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha. Maka jika Anda tuntas mengerjakan salat, berzikirlah kepada Allah. Hadis Muslim hadis 593. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Setelah itu lanjutkan, Allahumma antas salam minkas salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram, dan seterusnya sampai 597. Jadi setelah salat adalah zikir, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam, selanjutnya berdoa dan seterusnya. Baik, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tiba-tiba tangan disodorkan untuk salaman, kanan dan kiri. Boleh tidak? Boleh tidak? Yang boleh angkat tangan. Yang tidak boleh angkat tangan. Yang wallahu a'lam, enggak usah angkat tangan. Karena waktu kita mau habis di sini. Lihat sini. Untuk menentukan boleh dan tidak, tadi kaidahnya. Lihat, ini sederhana. Cuman satu bagian dari kalimat, tapi maknanya dalam. Boleh dan tidak. Jangan asal bicara ini boleh, ini tidak. Anda tidak boleh menghukumi sesuatu di syariat kecuali memahami ketentuannya. Apa landasannya? Mana dalilnya untuk menentukan boleh? Anda tidak paham dalil, jangan bicara hukum. Kata Imam Malik, Anda hafal 100.000 hadis tapi tidak memahami isinya, jangan bicarakan tentang hukumnya. Apalagi Anda yang tidak hafal hadis baru tahu terjemahannya, tiba-tiba memberikan hukum pada orang lain, itu yang bahaya. Awas, hati-hati. Nah, bagaimana menentukannya? Apa dalilnya? Baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi menyampaikan dari Nabi SAW, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa." Tidaklah dua orang muslim bertemu dimanapun kapanpun, catat kalimat itu, dimanapun kapanpun, mau di dalam masjid, mau di luar masjid, mau di kantor, mau di rumah, kapanpun dalam kondisi yang dibenarkan, mau setelah sholat, mau di luar sholat, yang dibenarkan, karena di dalam sholat gak mungkin Allahu Akbar, Allahu Akbar, mustahil. Dalam kondisi yang dibenarkan, ba'da salat, assalamualaikum, assalamualaikum. Di luar masjid, fayatasafahani, tiba-tiba keduanya bersalaman, salaman. Ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Maka diampuni dosa-dosa yang pernah melekat pada keduanya. Pada keduanya. Ini pernah membicarakan keburukan pada orang ini pernah berprasangka yang tidak baik, tiba-tiba salaman. Tapi salamannya menggunakan tasafah. Dari kata safaha, sesuatu yang lapang hatinya. Jadi ketika bersalaman itu ada kelapangan dalam hati. Masya Allah, salaman. Maafkan Pak ya, kalau selama ini ada yang khilaf, saya juga sama. Jadi lapang suasana hati. Itu begitu belum lepas ini, digugurkan dosa-dosa yang pernah melekat di antara keduanya. Ingat, kalimat itu tajam, bukan salaman biasa. Kalau cuman begini, satu nengok ke barat, satu ke timur, masyriq wal maghrib, nambah dosa. Apa kabar? Baik. Satu dosa, yang ini dosa. Jadi begitu Anda salaman, fayatasafahani, lapang hati, ghufira lahuma qabla an yatafarraqa, turun ampunan Allah pada keduanya sebelum dia berpisah. Begitu berpisah, sudah tidak membawa dosa di antara keduanya. Baik, sekarang persoalannya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, tiba-tiba salaman, kanan, kiri. Dalilnya ada yang tadi. Karena hadis tadi tidak membatasi. Mau ba'da sholat, mau di luar masjid, mau jadi dari sholat, yang penting salaman. Boleh tidak? Boleh kalau bicara dalil, itu boleh. Cuman persoalannya, contoh tidak ada. Kaidah mengatakan kalau tidak ada contoh, ya nggak ada masalah. Yang penting ada dalil. Karena patokannya dalil ada. Karena tidak setiap kesempatan Nabi mencontohkan itu. Dalilnya ada.
Tapi kaidah mengatakan kalau dalil plus contoh bertemu dalil tanpa contoh, maka dahulukan dalil plus contoh dan akhirkan dalil tanpa contoh. Paham? Ini begitu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi, dan zikir terlebih dahulu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarak ya dzal jalali dan ikram. Selesai. Assalamualaikum akhi. Assalamualaikum akhi. Masya Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum. Makanya Nabi selesai salat, beliau bersalaman. Sahabat mengejarnya. Ada Anas mengejar Nabi, sebagian mengejar Nabi, salaman mengejar Nabi SAW. Hadisnya sahih, bahkan di Al-Bukhari. Paham ya? Jadi tidak ada masalah teman-teman sekalian, tapi kita paham fikih prioritas. Kecuali ada orang yang belum paham, tiba-tiba Anda sedang berzikir, astagfirullah, astagfirullah, tiba-tiba tangannya begini kepada Anda. Anda sedang berzikir, tangan sahabat Anda diulurkan kepada Anda seperti ini. Assalamualaikum. Mana hukumnya? Menjawab dulu salaman atau Anda kemudian meneruskan zikirannya? Assalamualaikum. Astagfirullah. Hati-hati. Setiap penghormatan pada seseorang, maka kaidahnya menjawab penghormatan itu wajib hukumnya didahulukan dibandingkan meneruskan sunnah yang dilakukan. Menyampaikan salam sunnah, menjawab salam wajib hukumnya. An-Nisa ayat 86. Fa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw radduha. Jika Anda diberikan penghormatan dalam bentuk salam kalimat atau dalam bentuk ekspresi atau dalam bentuk gestur, maka wajib Anda meresponnya dengan yang lebih baik daripadanya. Dengan kalimat assalamualaikum, jawab dengan yang lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan sunnah, menjawab wajib hukumnya. Maka dalam keadaan Anda berzikir, ada orang menyodorkan tangan, respon tangannya. Waalaikumsalam. Zikir, astagfirullah, astagfirullah. Merespon, please ada nilai dakwah di dalamnya. Paham ya? Assalamualaikum. Astagfirullah. Cari masalahnya, cari masalah. Gak direspon, jenggot baru 3 nggak ngerespon. Jadi ke jenggot lagi ya? Apa hubungan salaman dengan jenggot? Yang salaman tangan, yang disoal jenggot. Jadi sudahlah, ya hal-hal yang tidak penting lupakan aja gitu kan, lupakan aja. Jadi makanya luaskan wawasan kita, pelajari dengan lebih baik dan tempatkan hukum sesuai dengan tempatnya. Sehingga setelah belajar, yang biasa salaman pun mengerti. Oh rupanya zikir didahulukan, habis zikir saya salaman. Maka dia tungguin habis zikir, begitu mau salaman pulang. Ya bisa itu kan? Mungkin besok salamannya. Bismillah. Saya mau tanya Ustaz, apa dalil bersalaman kanan kiri setelah salam? Manakah lebih utama langsung berdoa, membiarkan orang di samping kita berdoa, atau langsung bersalaman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salam-salam, bid'ah, masuk neraka. Kata Imam Nawawi ini hafal dia Sahih Muslim. Imam Nawawi ini yang mensyarah Sahih Muslim. Kata Imam Nawawi, bersalaman setelah sholat, bersalaman sebelum sholat, boleh, tak ada larangan. Asal jangan bersalaman sedang sholat, itu tidak boleh. Sebelum sholat salaman boleh, setelah sholat salaman boleh, karena hadis tentang salaman umum. Mamin muslimaini, dua orang muslim yaltaqiyani berjumpa wa yatasafahani berjabat tangan illa ghufira lahuma. Apakah sebelum sholat dia sudah salaman ataupun setelah sholat sudah salaman? Pernahkah Nabi bersalaman setelah sholat? Pernah. Nabi selesai sholat, datang sahabat mencium tangannya, menyalaminya. Mereka katakan, kami cium tapak tangan Nabi lebih halus daripada sutra, lebih harum daripada semerbak kasturi. Nabi tak melarang. Seandainya haram, pasti sahabat haram, tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim.